Episode kali ini dibuka dengan suasana hati Mutiara yang berat. Hubungannya dengan Kenzo semakin berada di ujung tanduk. Bukan karena cinta mereka melemah, tapi karena tembok restu yang tak pernah luluh. Mutiara tahu, selama Rianti masih memendam penolakan, keberadaannya hanya akan menimbulkan luka baru. Hari itu, keluarga Aditya mengadakan makan malam penting di rumah besar mereka. Acara itu sebenarnya untuk mempererat kerjasama antara Aditya, Dikta, dan Cynthia. Kenzo melihat ini sebagai kesempatan. Kesempatan bagi ibunya untuk melihat bahwa Mutiara bukan ancaman, tapi seseorang yang tulus mencintainya. Dengan penuh harapan, Kenzo mengajak Mutiara hadir. Mutiara hanya bisa tersenyum pelan sebelum akhirnya mengangguk. Meski ada keraguan dalam benaknya, ia ingin membuktikan bahwa ia tidak datang untuk merusak, melainkan untuk mencintai. Namun, begitu tiba di rumah itu, semua harapan seolah runtuh. Rianti berdiri di depan pintu, menatap Mutiara dari ujung kaki hingga kepala, seolah kehadirannya adalah kesalahan besar. Senyum dingin yang ditarik paksa di bibirnya hanya membuat suasana terasa semakin menyakitkan. Aditya berusaha menyambut mereka dengan hangat, sekalipun dari sorot matanya tampak jelas ia mengetahui apa yang sedang terjadi. Cynthia dan Dikta berusaha mencairkan suasana dengan obrolan ringan, tetapi atmosfer di ruang makan tetap tegang dan kaku. Ketika makan malam dimulai, ketidaknyamanan semakin terasa. Rianti dengan nada halus namun menusuk, mulai memberikan komentar yang tidak perlu. Ia mempertanyakan latar keluarga Mutiara, pekerjaannya di kafe, bahkan caranya duduk. Kalimat-kalimat itu terdengar tenang, tetapi maknanya penuh penghinaan. Mutiara menunduk pelan, tersenyum hambar, lalu menjawab sopan. Tapi di balik itu, dadanya terasa sesak. Ia menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan mereka. Ia tidak ingin terlihat lemah, tidak di depan Kenzo. Kenzo yang duduk di sampingnya mulai gelisah. Ia mencoba menghentikan ucapan ibunya, bahkan mengalihkan pembicaraan berkali-kali. Namun Rianti tetap pada pendiriannya. Di matanya, Mutiara tetap bukan seseorang yang pantas mendampingi putranya. Selesai makan malam, Mutiara berdiri. Suaranya lembut, tetapi penuh luka. Ia minta izin untuk pulang lebih dulu. Kenzo hendak mengantar, namun Mutiara dengan pelan menolak. Ia tidak ingin menjadi alasan Kenzo berseteru dengan ibunya. Begitu keluar dari rumah, udara malam terasa sangat dingin. Mutiara berjalan cepat, menahan tangis yang mulai pecah. Ia memesan ojek dalam keadaan suara bergetar. Saat motor datang, ia naik tanpa menoleh lagi. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Kenzo berlari keluar, memanggil nama Mutiara dengan suara bergetar. Tapi yang ia lihat hanyalah cahaya lampu motor yang semakin mengecil, semakin menjauh, menghilang dalam gelapnya malam. Kenzo berhenti di depan gerbang, menunduk, menggenggam dadanya. Sepi, sunyi, hanya rasa kehilangan yang menyayat. Di balik jendela lantai 2, Rianti berdiri memandang putranya. Wajahnya tetap tanpa perubahan, seolah kepergian Mutiara adalah keputusan yang tepat. Aditya memandangnya dengan kecewa mendalam. Sedangkan Cynthia hanya bisa memeluk dirinya sendiri, merasakan sesuatu di dalam hatinya mulai retak. Malam itu, Kenzo duduk di tepi ranjang. Ia mencoba menghubungi Mutiara berkali-kali. Pesan demi pesan terkirim, panggilan masuk satu persatu. Namun, tidak satupun dijawab. Sementara di ruang tamu, Cynthia yang hendak pulang justru terpaku ketika melihat sebuah dokumen jatuh dari meja. Dokumen itu berisi data pribadi Kenzo. Matanya berhenti pada satu rincian, tanggal lahir Kenzo. Angka itu bukan angka sembarangan. Itu adalah tanggal lahir yang ia hafal seumur hidup. Tanggal lahir anak kandungnya, yang dulu diberitahu telah meninggal saat dilahirkan. Anak yang tidak pernah ia lihat, yang kabarnya tidak pernah ia peluk, yang kabarnya tidak pernah sempat hidup. Namun, tanggal itu sama, persis, tanpa satu hari pun berbeda. Jantung Cynthia seolah berhenti berdetak. Tangannya gemetar, napasnya tersendat. Ia menutup mulut menahan isak yang hampir pecah. Jika benar, Kenzo adalah anaknya, maka selama ini ia hidup berdekatan dengan darah dagingnya tanpa pernah tahu.
dan seseorang telah menyembunyikannya. Di lantai 2, Kenzo masih menangis. Di lantai bawah, Cynthia mulai hancur oleh kenyataan. Dan Rianti, di balik semua itu, ia menyimpan rahasia yang bisa memecah seluruh keluarga. Malam ketika Mutiara pergi, bukan akhir dari cerita. Justru, itu adalah